Kalau mandat membangun administrasi juga belum ada, yang syarat-syarat 5 tadi, kalau dari packaging saya kira juga itu akan berbahaya. Konteks pembaruan, ini yang sudah disebutkan Pak Eki tadi. Apakah ada visi reformasi struktural? Kalau belum, ya ini yang hati-hati. Reformasi moneter, instrumennya kita tuh belum cukup. Anda bayangkan Anda ikut amnesti bayar 2%, dibelikan SUN dengan imbalan 9%, untung. Saya mendingan ikut amnesti, bayar 2%, beli SUN, dapat 9%. Maka Panama Papers itu harus jadi alat negosiasi pemerintah. Anda boleh ikut amnesti, boleh beli SUN, tapi saya hanya bisa kasih Anda 1% atau 2%. Tarifnya dinaikkan jadi 5%. Kalau enggak kita rugi. Nah, jangan-jangan memang ini mau dagang SUN doang, tapi rugi. Nah, nggak tahu saya, ini harus ditanyakan ke Menteri Keuangan. Nah, cakupan lembaga penegak hukum, saya kira itu yang perlu di. Tantangannya ini pas amnesti, regulasi, administrasi, koordinasi, kompetensi harus dilihat. Nah, ada potensi moral hazard juga di sana. Karena syarat amnesti itu tidak boleh disidik, bisa negosiasi dengan penyidik. Pak, tolong saya diselesaikan dulu Pak penyidikannya, pemeriksaannya. Di pajak juga, di pengadilan juga, Pak, tolong dipercepat penyelesaian sengketa saya supaya saya bisa ikut amnesti gitu. Nah, ini hati-hati harus diantisipasi. Uang yang bisa masuk berapa? Kalau itu bisa, kalau orang saya bilang gelegean ya kita, kebanyakan duit nggak bisa. Kami sudah menghitung, paling tinggi hanya 800 triliun. Itu sudah memperhitungkan perbankan kita, SUN, pasar modal, dan pasar keuangan. Nggak akan lebih dari itu. Lebih dari itu seperti tronton masuk gang, nggak bisa masuk juga. Nah, itu persoalan yang kita hadapi. Tantangannya seperti itu. Apakah KUP perlu disampaikan? Saya kira tidak ya. Sepintas ya. KUP yang baru sedikit akan idealnya KUP ini mendahului Undang-Undang Pengampunan Pajak. Atau kalau bisa dibahas berbarengan supaya jelas. Karena sekarang nggak ada yang jamin. Ini kira-kira begini. Anda yang pengen belajar KUP nanti saya kira jangan belajar dulu. Karena akan jadi 129 pasal. Sekarang yang sudah ngapalin itu menghafalkan harus dilupakan. Karena undang-undang ini KUP baru, ini bukan KUP perubahan. Lebih bagus susunannya, dia sekuensial, urut kayak drive-thru kalau di McD gitu. Pesen, bayar, dapat barang. Ini juga sama, daftar, bayar, lapor, diperiksa gitu ya. Visi paradigma baru, definisi banyak yang baru, sengketa, ada kemunduran memang penyelesaian sengketa, penegakan hukum dan kelembagaan yang baru, sedikit saja. Ini bab-babnya banyak sekali. Maka nanti saja kalau mau ikut brevet ya jangan sekarang, rugi. Lebih mengedepankan data dan penegakan hukum sekarang. Cocok sebenarnya kalau untuk kondisi pasca amnesti, tapi persoalannya akan selesai nggak itu tahun depan atau tahun ini? Asal serius bisa, ya, PKS harus dorong itu ya Pak Eki ya. Ini kebijakan-kebijakan pokoknya. Intinya sanksi dikurangi, diturunkan. Lalu Ditjen Pajak akan jadi badan. Tapi sengketa tidak menunda kewajiban bayar pajak sekarang. Kembali ke yang dulu lagi, harus bayar dulu. Selebih-selebihnya soal hak dan kewajiban. Ada partisipasi masyarakat juga di situ. Nah, kalau ini dibahas Pak Eki, saya kira bagus dan bisa membantu pemerintah memperkuat sistem perpajakan pasca pengampunan pajak jika itu diterapkan. Saya kira itu, dan kesimpulan saya, silahkan setelah ini akan pro atau kontra teks amnesti, itu bagi saya tidak masalah, tapi ini saya ingin memberikan challenge, mendudukkan pada refleksi yang sebenarnya, sehingga ketika Anda memilih A atau B itu bisa bertanggung jawab dengan lebih baik. Saya kira itu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.